Dan ada juga narasumber kita yang lain, yaitu Bapak Muhammad Nasir, beliau dari Dewan Kesenian Palembang. Dan topik sore hari ini dia akan serius mengenai seni dan kesenian zaman now. Jangan naik now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang ada di mana baik di Palembang Sulawesi Selatan. Saat ini Aibek sama Syekh Nasir kita bercerita tentang seni dan kesenian zaman now. Kira-kira ini Syekh Nasir yang dimaksud seni ini adalah apa nih? ART, asisten rumah tangga. Bukan arti. Jadi ini enggak. Jadi kita berbicara, ngomong berbicara. Iya, kita ngomong soal seni, berarti kita ngomong soal sesuatu yang kita. Oh ya, tapi ya tadi sampingnya ini juga. Ya. Tapi namanya bukan kita. Jadi sesuatu yang kita itu yang mungkin ada lemah dengan kalau kita jatuh lemah atau kalau kita semua bagusnya ada sendiri rupa itu namanya. Saya rasa yang namanya sini saya pernah tanya dengan Yaibek, dengan saya juga dengan Muhammad Nasir dan seni-seni yang ada di Palembang. Kira-kira yang seni yang memang dipahami oleh Nasir Dewe juga yang diolah oleh Nasir juga dari Dewan Kesenian Palembang. Dewan Kesenian Palembang di kafe. Jadi kalau ngopi di kafe, di kafe itu bukan di fotokopi situ. Ini ngurus-ngurus soal seni di Palembang ini ya di kafe. Ada 6 komite di kafe itu. Oh, 6. Ya, ada komite apa? Sastra, ada komite musik, ada komite tari, ada komite seni rupa, ada komite musik. Lalu komite cuaca macam ceriannya ada enggak? Ada termasuk di sastra. Oh, sastra. Cuap-cuap. Seni berbicara, seni ngomong. Nah, ya, nanti dia masa datang Syekh Nasir. Masih itu Pak. Wah, masih dulu tak datang. Berarti sih. Nah, mana-mana itu. Ya. Jadi kita ngomong soal seni tidak ada satu dulu sama dengan yang sekarang. Ada seni yang lama, ada seni yang baru, ada seni yang aktual. Jadi kita seni aktual itu ya mungkin seni yang berkembang, hidup dan terus ditemukan, dikarya, dihasilkan karya oleh seniman-seniman itu. Di upgrade apa namanya dimodifikasi, modernisasi, kolaborasikan, langsung zaman now. Memang ada seni kalau dalam sastra itu kan ada kategori itu ya kan ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah puisi itu kan ada puisi lama, ada pantun, gurita, puisi baru itu puisi yang memang puisi yang sekarang ini. Kalau yang dulu tuh deklamasi, baca puisinya kalau deklamasi dulu. Tidak dibaca, menghafal. Kalau yang apa baca itu puisi, baca puisi. Kalau deklamasi harus hafal, baca. Di luar kepala. Iya. Hafal dengan gerak-geraknya segala macam itu deklamasi ya. Ya mimik segalanya. Jadi makanya juaranya jadi deklamator. Kalau puisi ini belum puisi tator apa namanya? Kasih namanya. Kasih namanya kalau jago puisi. Oh penyair. Tukang masail. Kalau tukang itu banyak tukang beca. Ya, tukang es, tukang butuh. Iya.
Oh, ada seni, oh mesti ada seninya. tukang sulap gitu kan. Iya. Artinya memang seni itu ada di segala kehidupan kita. Nah ini yang lama ini kalau dulu tuh ada tukang emas. Tukang kamasan. Nah namanya kamasan. Ada batu banyak. Jadi di Palembang banyak. Kamasan dari batu biasanya. Itu yang Palembang, menurut mana kata bukan pada salah situ, memang dia bahasa Palembang dan gaulnya memang kamasan tukang emas. Jadi, nah itu hilang, ada lagi. Ada besi, ada Nah, juga yang pakai. itu nyepul, artinya buat pisau, buat gading, buat sekuit, itu banyak ini. Kalau menyepuh itu dalam ini susah krom, bukan menyepuh lagi di krom. Di krom. Jadi jangan tahu kali yang perhiasan juga bukan menyepuh lagi di krom. Ya macam dia ini perlu disepuh itu. Kalau ya ini juga perlu disepuh, memang sesepuh. Sudah sepuh, sudah sepuh. Ada sesepuh emas, sesepuh perak. Biasanya lah gigi pakai emas ya. Memang itu memang banyak berdabu. Berdabu. Nah, istilah pakai emas itu. Masang gigi emas kan, masang gigi emas, ibarat namanya berdabu. Mungkin ada seipa nak berdabu. Ada seipa nak berdabu. Apa dulu itu ilmu baru kan? Masa kata baru berdabu. Berdabu itu. Bukan menabung tapi. Bukan berdabu. Jadi apa namanya? Nak masang gigi emas, gigi perak, nah itu. Itu yang jadi gigi asli dipaculi dilepas ya. Oh, tetap. Kalau bungkus itu pasang gigi emas ya. Makanya kalau yang masang gigi emas itu kalau di depannya kalau terawat itu terbuka. Kalau zaman now ini maka ini kawat gigi. Kawat lagi, katanya gini buat gigi emas. Artinya satu lebih mahal kali. Tapi kalau yang kau ini takut kalau tidak muka bulu tidak ketahuan. Kalau dulu tuh karena gigi emas gini bukannya. Ayo, sekarang ini Muhammad Nasir ini terkait dengan kesenian zaman now ini. Dan pikiran dia kan apa ya termasuk dalam kesenian zaman now ini? Kesenian zaman now itu berarti mengikuti yang nampung itu tadi. Jadi kita memang berusaha melestarikan seni-seni yang lama ini yang ada di Palembang. Kalau lagu itu mulainya Palembang, lalu di lagu itu ya pada hari 9, lalu di sastra kemarin. Ya ini tampil di sesuatu seni itu sastra tutur ya kan, sastra tutur, pantun. Kalau di seni rupa mungkin seni-seni yang memang membawa ciri-ciri khas Palembang. Misalnya apa letter, melukis, lukisan yang memang berciri muatan lokal, lokal Palembang gitu kan. Kalau tali itu banyak, ya kan? Ada tali pembukaan, tali tangga, ada tali tepang. Itu kemudian tali-tali yang tradisional ini kemudian kalau bisa memang dikolaborasikan sehingga yang tali-tali lama atau seni-seni lama ini juga tetap diminati oleh kaum milenial. Jadi sebelum ini kita lagu dulu sih. Iya. Kita potong terus Nasir ini. Kolaborasi dengan musik zaman sekarang. Dia matching, iya, matching. Karena lagu-lagu kita Palembang itu kan sudah banyak kan, musiknya sudah dirubah. Kerennya itu. Pembatasan hari 9 bukan cuma soal iramanya yang bawah itu juga sudah ada ini kelihatan milenial itu kan Randi sama Rosa. Jadi semakin kalau dia cantik-cantik beragam apa ini senang ini. Bukan berarti yang sahih itu tak boleh lagi. Ya maestro. Karena itu kan tidak menghilang ke aslinya. Kalau itu saya ini. Iya.
daring itu kan. Karena ini tinggal nonton bioskop. Iya. Bukan nonton film bioskop. Nonton bioskop. Biosopnya lah bioskop. Zaman era mama. Udah zaman now. Akhirnya baksonya bakso kita, cuma musiknya kan diperbarui. Sekarang banyak yang kemana almarhum Didi, kemudian Virus, itu membuat lagu Palembang. Kalau yang baru ini ada Riso, Iya, ada. bahasa Palembang. Iya. Lagunya keasmaraannya hebatnya, cuma dia tidak sampai ke asmaranya. Dia dapat bidadari ya. Sampai bujang gitu ya, meninggal Dia ya. dapat bidadari. Dia dulu galaknya dengan Resti. Oh iya, Galaknya dia dulu dengan Resti. Penyiar promo. Iya. Cinta Kelapa. Iya. Lagu keasmaranya hebat. Adanya Dadan tinggal. Kaca beruntun main tuh ya Agak Allah. lama. Iya, yang waktu seminggu. Iya, Iya, itu yang berdekatan itu kan. dan kau bergambar berdua dan kamu tahu. Kita kapsul lagi sekarang. Ya sama. Kita pula lagu ya sama, ya salam. Ya, ya. Ya wah. Ya, wah belum. Ya salam iya. Ya sama ini. Kita semua lagu itu ini dia apa? Wakil, lagi ini ya. Ke imajinasi Sekarang baik. itu Kamsul itu kan lagunya yang rentak Medar itu. Ya. Bagus juga itunya musiknya seneng deh dengan musiknya. Banyak bagus ada satu. Lagu ya itu jadi lagu bagus. Cuma mestinya lagu ya ini diperbarui lagi. Ya. Dinyanyikan misalnya ada penyanyinya, musiknya aransemennya mungkin agak di now ke tadi. Mungkin pihak-pihak yang kompos gitu. Kalau di pihak-pihak yang memang berminat, Iya, benar. Boleh. atau kita hubungan sama Adeliso itu kan arah semen ya. Yang itu pernah menjadikan Andilau. Kayak yang ada Vienna itu lagunya topnya itu yang lagu Omlek Akan, Angke. Musiknya kan dibuatnya bagus dia. Tidak ada cak biasa. Balik lagi kita di saluran budaya kita dengan bintang tamu Nica Nasir dari Dewan Seni Palembang. Ini tadi tentang seni-seni tadi. Coba terus itu cerita tapi Seni-seni itu Iya. ada seni sastra, Iya. ada puisi, ada prosa, kan. Di Palembang juga ada kan ada drama, mulu, itu kan masuk bagian dramanya, drama tradisional, kemudian ada film. Kalau film itu dulu film layar lebar, film ada di bioskop. Sekarang itu jadi itu nonton bioskop. filmnya ya kalau dulu ada apa film di lapangan-lapangan tuh Misbah Jadi semua layar tancap. dari tempel itu lah sih Tancap belajar kota. nah itu dari departemen penerangan dulu ada jadi kita banyak nonton bioskop yang bioskopnya kate lagi ya kita nak main di bioskop itu kita main di bioskop baik kita bukan nonton film. Kalau di teater itu pertunjukan, sejak dalam pandemi kan seluruh aktivitas seniman itu kan terhenti, stop dia, sudah di panggung. Ya. Tapi
ternyata memang seniman ini juga kita seluruh manusia ini juga rupanya punya kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri ya. Jadi menyesuaikan diri, kita tuh supaya bertahan itu mana kita ketemu. Akhirnya kan kalau panggung itu nyanyi biasanya panggung cukup di daring, di platform digital gitu kan, virtual di YouTube, di medsos, di IG, di Facebook. Jadi seluruh yang memang terhalang itu seluruh sendiri akhirnya mereka menemukan itu uang gelap itu uang gelap dan main di panggung yang pendek itu di dulu juga yang biasanya dari jam 7 sampai pagi cukup 15 menit. Nah itu bukan dulu sebenarnya, kalau yang pendek-pendek itu bangsawan. Kalau dulu nggak baca drama, tetap semalam suntuk ceritanya. Nah kalau bangsawan itu kalau cerita masuk galau. Tapi karena ini ya yang menyesuaikan kemarin itu mereka sudah mendokumentasikan dibantu oleh BI. Tapi video pendek ya itu. Nah itulah namanya, walaupun memang forumnya tetap dulu, tapi dia namanya bangsawan, namanya itu. Dia udah tahu gimana bangsawan dulu. Nah, kalau main baca 15 menit, 10 menit itu bangsawan saja. Pakainya tetap pakaian dulu itulah. Jadi semacam sketsa. Ya. Sama tema. Nah itu seluruh di seni rupa. Dulu kan kalau pameran harus ada pameran itu khusus. Karena kan virtual juga pamerannya kan bukan di Palembang, ada seluruh memang. Jadi pengunjung cukup ini langsung menunjuk aku berapa lelang virtual. Jadi seluruhnya Pak ini dia menyesuaikan ini ya ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi seluruh itu. Kalau dari nama komite ini komite apa yang paling menonjol? Menonjol maksudnya? Yang selalu diadopsi misalnya. Sebenarnya itu bukan hanya selalu diadopsi karena memang yang menarik minat itu ya seni komite musik. Iya. Tari, nyanyi itu yang paling banyak. Karena memang banyak gerak yang lainnya. Nah, apa mimbrung bahasanya ngisnya. Nah di dalam acara itu kalau puasa kan agak susah kalau dia buat itu kan dia istilahnya seni individual jadi tidak melibatkan orang lain. Ada buat show kalau sedang lupa ada bahasa. Kecuali kalau dia misalnya yang melukis badan itu atraksi, tapi yang lain mungkin tidak bisa ya. Tidak baca. Iya. Jadi memang yang banyak memilih sama olahraga itu yang banyak nanti tidak voli, sepak bola, basket. Itu sama. Jadi mungkin ada yang memang bukan menonjol sih karena memang banyak diminati, yang mungkin itu yang banyak disenangi dan itu digarap. Tapi biasanya bareng-bareng. Jadi seluruh kegiatan di KPI itu begitu ada kegiatan itu seluruh komite itu dilibatkan tampil. Kemarin ya sepekan seni selama seminggu setiap komite dapat giliran sama waktu durasi waktunya. Iya, cuma ini ternyata di sastranya di kita ini belum pernah ditaruh ke syair. Jadi Palembang ini, ya ini baru taruh ke tempat ini ada nenggung. Ya nenggung. Kan nenggung banget nenggung. Nenggung. Nenggung gimana tuh? Iya nyanyi untuk hidup ke budak. Nah, itu budak Yayu itu nenggung. Itu ada dewasa itu ya. Tapi itu berasal dari Arab itu. Jadi di Siti Fatimah penukanannya pakai tenun itu kan nah itu beda berubah. Karena yang dihidupkan anak itu pembantu sekarang. Nah iya, dia itu nenggungan aja dan lagu dangdut lagu. Nah itu lah kan dulu harus dengan selawat dengan macam Al-Quran, lagu-lagu juga lagu yang timang-timang, nah itu. Jadi kan berkesan di anak-anak kita sampai dia dari kecil sampai dia dewasa itu kan karena masuk ke lagu-lagu itu ya berkesan itu kan tertanam Nah itu lah, tertanam lagu dangdut. Bukan berarti lagu dangdut tidak bagus. Nah bukan deh, tertanam di anak dan bisa kayak jadi nyanyi dangdut. Yang mungkin lebih baik atau yang religi karena itu
dasarnya kan kalau dari umuran yang cari itu kan ya terekamnya bagus ya. Nah ini di TV tadi ya ingatkan ada tuh penyanyi serasa anaknya baru 9 tahun. Nah dari dia mulai ngandung dan senang dengan lagu-lagu klasik. Jadi dibinanya terus dengan lagu klasik sampai anaknya main terus. 9 tahun suaranya hebat menggelegar lagu-lagu klasik itu seriosa. Nah itu dibina sebelum mulai nyandung lah itu berarti. Ya kalau kita itu kalau di Islam juga pertama kali itu diasahkan. Itu lahirnya ini sebelum lahir. Ibu tadi sebelum lahir dan lagi binanya. Ya dengan lagu klasik. Nah ini juga rasa-rasa yang Yai kepengen di terutama di sasarannya syair. Saya di Palembang tuh dulu ada syair kubur, ada syair kanak-kanak. Nah, juga ada syair Sultan Mahmud saya dari sastrawan dari Aceh. Nah itu banyak perlu kita angkat lagi itu. Jadi setiap kita itu memang buat ini semacam workshop melibatkan kan sebenarnya sasaran juga bukan melibatkan terus pelajar. Jadi seluruh pelajar, mahasiswa, pemuda kan ada yang memang umurnya sekolah tapi tidak menikmati bangku sekolah, nanti tidak organisasi itu ya yang kita mungkin tidak mahasiswa itu sudah dibatkan. Sumbernya dari Balai Makassar, bersih-bersih itu kita kan banyak. Saya juga kalau bahasa ada ganti yang saya spesifik. Kalau itu kalau ada event-event itu ya bebek siap untuk membaca syair itu. Dia bukan syair Palembang itu dari dulu itu. Kalau budak-budak ngaji oleh guru sedang ngaji berkeliling benar-benar kita bersyair dulu. Nah syair sampai itu berandai-andai. Nah jadi anak-anak tuh cerita andai-andai juga langsung bersyair itu. Nah itu bagusnya kayak. Dan memang ini sudah masuk program organisasi ya. Jadi itu ada melestarikan, ada membina, ada mengembangkan. Melestarikan itu maksudnya lama-lama itu cuma melestarikan. Ini menimbulkan kembali. Ya, dan mendekatkan dengan yang zaman now itu. Jadi kalau itu kan kalah itu dengan K-pop, dengan saya dan luar. Jadi kalau budak-budak dulu dia dulu kapan mengaji di langgar atau di rumah ya dia guru ngaji langsung kita kumpul kita berandai-andai. Nah andai-andai itu banyak cerita yang menganggap aku hebat kalau itu jadi wong baik. Jadi manusia itu jangan jadi wong jahat, mesti jadi wong baik. Tapi mungkin bisa jadi juga dari dalam rumah tangga ya. Bisa untuk misalnya ibu atau ayahnya mau kenal ke kalau dulu ibu ini masih kecil mainnya kayak Inggris mainnya kayak itu jadi itu kan aku masih dia jadi anak-anak tahu juga. Iya, ini ibu-ibu zaman now kasih lagi cerita yang gitu. Iya, itu zaman now. Atau materi itu di YouTube. Nah, itu. Jadi kan begitu mereka buka YouTube ada juga. Ini perlu kayak melalui channel lah kayak di YouTube kan syair itu kita tampilkan kayak baca Di YouTube, di IG, Facebook. Karena kan memang sarana itu lah yang sekarang ini yang paling mudah, paling banyak masuk ke lingkungan sebelum lingkungan itu. Ibu rumah tangga, semua umur. Jadi memang ya kita harus juga memanfaatkan dan menggunakan celah-celah yang mana yang bisa dipakai untuk menyampaikan ini. Kalau kita masih pakai pola lama atau pertunjukan di panggung baru ini ya kapan ada panggung ya. Iya makanya ya andai-andai tahun 50-an masih lekat di hati di cerita masih macam kita lagi tahun 50-an lebaran 10 tahun itu andai-andai cerita syair itu masih tetap bersemayam.
di lubuk hati. Kalau ini nggak didokumentasikan, kalau misalnya ini ya ini kayak sudah Tahu. 100 tahun itu. Amin amin. Nah, Jadi harus ada memang proses pendokumentasiannya. terus dari Nasir lah nih Dan semua pihak yang Iya. terlibat itu kan bisa mensupport itu. Iya. Pemerintah. Iya betul. Jadi RRI macam ini kan dari kan tersebar ada biaya tertarik Iya. dicari ya IPN di mana cari itu. Jadi Yang diutin. penting ada yang mendukung. Iya. Mensupport. Iya. Oke, dari